dan Pengembangan Klimatologi Pusat Penelitian dan Geofisika atau BMKG. Nah, saat ini perlu peserta didik ketahui Bapak Donaldi ini sedang online dari North California, US ya Pak? Betul ya Pak ya? Dari ya North Carolina. North Carolina, US ya. Jadi kalau sekarang di sana jam berapa Pak Donaldi? Sini jam sekitar jam 11 lah, 11. Wah, malam. kita kasih tepuk tangan Bapak Donaldi untuk waktunya ya di tengah-tengah kesibukan Bapak di luar negeri karena sedang ada pelatihan, masih bisa berkesempatan atau memberikan pengabdiannya kepada SMPK Tunas Bangsa Cakung. Terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih dan juga senang gitu ya bisa sharing gitu terkait dengan informasi yang nanti akan saya sampaikan. Dalam hal ini adalah terkait dengan perubahan iklim ya, perubahan iklim yang kebetulan saya di BMKG memang terlibat dalam kegiatan atau perkembangan perubahan iklim itu sendiri. Ini kita kira-kira sampai jam berapa ya, Bu Elfrida ya? Sebagai ini aja sih mungkin kira-kiranya, jadi saya bisa mengontrol juga waktunya. Oh baik Pak, kita sampai 11, kurang lebih sampai 11.30 dan ada sesi tanya jawab Pak. Karena kebetulan peserta didik kita diberikan bekal kelas atau lembar aktivitas siswa Pak. Untuk mereka ada bagian-bagian mereka isi. Oke, iya. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya, saya akan coba share screen apa yang menjadi bahan paparan saya pada pagi hari ini. Sebentar. Oke, apakah slide saya sudah bisa terlihat di layar? Sudah Pak Donaldi. Bisa ya? Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, para anggota ya dari keluarga besar SMPK Tunas Bangsa di Cakung. Pada pagi hari ini kami dari BMKG diminta memberikan semacam gambaran ya dalam hal ini terkait dengan peran pelajar dalam proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia gitu ya. Nah, di sini mungkin banyak istilah-istilah yang mungkin belum dipahami oleh adik-adik di SMPK Tunas Bangsa, misalkan terkait dengan iklim ya, iklim itu apa kan juga mungkin ada yang sudah paham, ada juga yang mungkin belum gitu ya. Kemudian ada kata-kata mitigasi, ada adaptasi. Nah, sebetulnya itu proses apa? Nah, nanti kita akan coba paparkan di paparan ini. Kemudian juga mungkin saya memperkenalkan diri lagi. Tadi terima kasih sudah diperkenalkan oleh Bu Elfrida. Nama saya Donaldi Sukma Permana. Kebetulan saya saat ini menjabat sebagai koordinator bidang penelitian dan pengembangan atau riset ya klimatologi di Pusat Penelitian dan Pengembangan di BMKG ya. Nanti kita lihat itu klimatologi apa sih gitu, karena kalau BMKG kan ada meteorologi, klimatologi dan geofisika ya. Nah, ini mungkin perkenalan sedikit ya terkait dengan saya, karena ada istilah kan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin ini sebagai awalan, mungkin kalau dikenal lebih awal akan lebih bisa memahami apa yang disampaikan. Saya memang di BMKG ya. Nah, sebelah kanan itu adalah gedung BMKG. Mungkin kalau yang pernah ke arah
Kemayoran, melihat gedung yang seperti di sebelah kanan itu adalah gedung BMKG. Nah, saya berada di lantai 8 di gedung itu ya, di lantai 8. Nah, BMKG sendiri memang tadi ada meteorologi, klimatologi, geofisika, selain juga memberikan informasi terkait cuaca dan iklim. Nah, BMKG juga memberikan informasi terkait dengan kegempaan ya. Jadi kalau ada informasi gempa, informasi peringatan dini tsunami, nah itu juga dibuat oleh BMKG. Nah, ini sebelah kiri adalah saya di beberapa lokasi. Jadi memang kebetulan sekolah S2 ya, dan juga S3 saya di Ohio State University di Amerika. Nah, kemudian juga tadi sampaikan saat ini saya sebetulnya berada di Amerika dalam rangka training ya. Itu ada foto yang tengah, itu berada di NC State University ya. NC itu North Carolina University gitu ya. Jadi memang di sini jamnya berkebalikan gitu. Di sana pagi, di sini sebetulnya malam ya, karena kan berada di belahan bumi yang berbeda. Nah, ini tadi sekilas sudah saya sampaikan. Kebetulan saya di bidang geologi sains ya, ilmu geologi, khususnya di paleoclimate atau iklim masa lalu, dan juga saat ini tadi sebagai koordinator di bidang riset klimatologi. Mungkin demikian sekilas ya perkenalan dari saya. Nah, sekarang kita masuk ya ke dalam bahan daripada itu tadi, iklim ya, iklim. Kemudian ada istilah perubahan iklim ya. Tapi selain itu juga kita mengenal ada istilah cuaca ya kan. Nah, sebetulnya apa beda antara cuaca dan iklim? Nah, ini saya sudah tuliskan ini di slide, bahwa cuaca sebetulnya adalah kondisi suhu udara, tekanan udara ya, curah hujan, angin, matahari, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu gitu ya. Nah, biasanya waktu dan tempat tertentu di sini adalah waktunya itu singkat dan tempatnya juga sempit ya, tidak terlalu luas ya. Nah, contoh cuaca yang sering kita rasakan adalah ya kalau pagi misalkan dingin ya, biasanya orang pakai jaket kalau baru pagi ya. Kemudian siang ada agak panas nih. Nah, itu menandakan bahwa cuaca pagi dan siang hari itu berbeda ya. Jadi waktu pagi dan siang aja udah beda ya. Artinya waktunya itu dalam waktu yang singkat. Kemudian di tempat tertentu ya, misalkan tadi cuaca di Indonesia hari ini nih jam di sana jam 10 pagi ya, panas gitu ya, hangat lah istilahnya. Sedangkan saya cuaca di sini di Amerika nih malam dingin gitu ya. Artinya beda tempat, cuacanya juga beda ya. Nah, ini menjadi gambaran dari cuaca. Jadi dia berada di suatu waktu tertentu dan tempat tertentu. Dan biasanya yang menjadi indikasi adalah ya tadi suhu, kemudian apakah hujan atau tidak, anginnya seperti apa, kencang atau tidak, kemudian mataharinya juga ya. Mataharinya seperti apa nih, berawan atau mataharinya terik ya. Nah, itu menjadi indikator namanya, atau unsur-unsur cuaca. Nah, terus kalau iklim apa? Nah, kalau kita pernah belajar atau mungkin pernah ya, belajar matematika kan ada namanya rata-rata ya, rata-rata. Kalau rata-rata kan biasanya datanya ada banyak, kemudian kita rata-rata, dijumlahkan semua, kemudian dibagi jumlah datanya ada berapa. Nah, maka iklim di sini adalah ya tadi keadaan rata-rata cuaca pada satu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama ya. Nah, jadi sebetulnya iklim itu adalah data dari rata-rata cuaca gitu.
Dan yang menjadi pembedanya adalah wilayahnya itu harus agak luas dan dalam waktu yang relatif lama. Nah, itu ya perbedaannya. Misalkan iklim di bulan Januari dibandingkan dengan iklim misalkan di bulan Juni atau Juli. Nah, kalau iklim bulan Januari biasanya kan berarti kita menjumlahkan nih Januari tanggal 1, Januari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 ya kan, sampai tanggal 31, kemudian di rata-rata. Nah, suhunya berapa gitu. Nah, itu juga dilihat juga lokasinya di mana nih. Misalkan di Jakarta Selatan gitu ya. Itu pasti nanti akan berbeda, akan dihasilkan angka tertentu dan waktunya kapan. Nah, berapa lama? Tadi kan saya bilang dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu kan relatif lama ya, selama 1 bulan. Sedangkan kalau cuaca tuh ya pada pagi ini aja, siang ini sama pagi kan juga pasti berbeda gitu ya. Tapi kalau iklim lebih kepada rata-rata dari cuaca itu sendiri. Nah, iklim bulan Januari dengan iklim bulan Juni beda. Misalkan di Jakarta, kalau di Januari kan tadi ya, karena sering hujan, maka kalau di rata-rata hujannya ya tinggi pada bulan Januari gitu ya, di Pulau Jawa atau khususnya di Jakarta. Sedangkan kalau di bulan Juni itu kita biasanya mengalami musim kering ya. Jadi kalau ada kata-kata musim hujan, musim kering, nah itu berkaitan dengan iklim ya. Jadi memang unsurnya sama ya. Biasanya dilihat udara, suhu, sinar matahari, kelembapan, angin, awan, dan hujan gitu ya. Jadi itu adalah menjadi indikator daripada cuaca dan iklim. Yang mudah-mudahan bisa memahami ya perbedaan antara cuaca dan iklim. Nah, ini salah satu lagi bagaimana kita membedakan ya cuaca dan iklim. Jadi ini ada satu juga istilah iklim ya, adalah kondisi yang diharapkan ya. Misalkan kalau di bulan Januari kita akan berharap atau berpikir oh pasti ini musimnya akan hujan gitu ya, akan sering hujan bulan Januari. Karena apa? Ya karena berdasarkan rata-rata yang kita rasakan selama di bulan Januari itu biasanya hujan kan gitu. Apa yang diharapkan? Tapi cuaca itu adalah kondisi yang terjadi. Jadi kadang-kadang kita berharap tanggal misalkan 1 Januari atau 10 Januari harusnya hujan nih karena biasanya kan musim hujan ya. Nah, tapi pas kita saat itu 10 Januari kita lihat di luar ternyata nggak hujan gitu, ternyata cerah aja. Oh, berarti kondisi cuaca tanggal 10 Januari itu ternyata cuacanya cerah, nggak hujan gitu. Nah, itu yang menjadi apa ya? Secara umum perbedaan antara iklim dan cuaca. Nah, kalau dalam gambar ini di sebelah kanan biasanya disebutkan kalau iklim ya 2 sampai 7 tahun terakhir, 7 tahun sekali ya. Jadi kalau ada El Nino biasanya Indonesia itu lebih kering ya. Kalau La Nina biasanya Indonesia lebih basah dibanding kondisi normalnya. Itu secara alamiah, artinya tanpa ada manusia ini pasti akan terjadi ya. Karena matahari, gunung itu kan kita tidak bisa mengendalikan ya. Nah, kemudian faktor yang ini gambaran tadi bagaimana matahari itu sama bumi sebetulnya jaraknya itu berubah-ubah gitu ya. Kadang di sini dekat gitu ya. Kadang di sini jauh ya. Dan ini siklusnya tuh ada ratusan ribu tahun, ada yang 24.000 tahun, ada yang 41.000 tahun yang dikenal namanya dengan siklus Milankovitch ya. Nanti bisa di googling lah ini apa sih siklus Milankovitch gitu ya. Tapi intinya tadi bahwa jarak bumi dan matahari itu tidak selalu sama setiap waktunya, tapi berubah-ubah. Nah, selain faktor alam, ada juga yang faktor non-alam atau yang bukan karena alam. Nah, kalau bukan karena alam, karena siapa? Ya biasanya karena manusia, gitu ya. Karena kan manusia hidup di dalam bumi. Pertama adalah perubahan konsentrasi gas rumah kaca. Jadi
gas rumah kaca itu mungkin sudah ada juga yang tahu, adalah gas yang menyebabkan apa? Panas yang ada di bumi itu tidak bisa keluar, ya. Semacam selimut lah. Jadi dia tuh menyelimuti bumi, sehingga panas yang dari bumi mau keluar itu sama selimut ini ditahan. Akhirnya apa? Akhirnya bumi itu akan semakin hangat gitu, karena panasnya tidak bisa keluar, ya. Karena ada selimutnya tadi, selimutnya makin tebal. Nah, gas rumah kaca ini salah satunya biasanya gas karbon dioksida atau CO2, ya. CO2. Nah, gas konsentrasi rumah kaca ini tuh meningkat, ya, dari tahun 1850 sampai dengan saat ini, gitu ya. Gambarnya tuh yang ada di atas itu meningkat, ya. Nah, ya, penghasil gas rumah kaca apa saja? Ya, asap dari kendaraan bermotor, pabrik, industri, ya, pembakaran BBM, itu semua kan asap, ya. Nah, asap itu sebetulnya mengandung gas rumah kaca atau gas karbon dioksida lah khususnya. Kemudian ada perubahan aerosol ini kalau kebakaran hutan, ya, kebakaran hutan itu kan asap juga kan. Nah, itu sama juga menyebabkan bumi menjadi lebih hangat karena tadi gas rumah kacanya meningkat. Selimutnya menjadi lebih tebal gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan pada reflektivitas bumi gitu kan. Jadi bumi kan dulu misalkan hutan, ya. Kalau lihat yang sebelah kanan bawah ini, ya, ada gambar. Kalau bumi hutan semua kan warnanya hijau, ya, gelap gitu kan. Nah, kalau warna gelap itu kan cenderung menyerap panas gitu kan. Nah, tapi kan ketika kita membangun rumah, itu kan pasti nanti pohonnya ditebang, ya. Pohon ditebang, kemudian jalan dibuat. Sehingga faktor reflektivitasnya itu bumi menjadi berubah gitu, ya. Yang harusnya memantulkan sinar matahari kembali ke udara, tapi karena dia berubah warna, akhirnya malah bumi itu menjadi menyerap panas gitu. Kira-kira seperti itu, reflektivitas bumi itu. Jadi karena kita merubah warna bumi, maka bumi yang dulunya harusnya melepaskan atau memantulkan panas, sekarang menjadi menyerap panas, gitu ya. Nah, itu kira-kira beberapa faktor yang menyebabkan iklim itu berubah, ya. Iklim, ya, yang kita bicarakan yaitu yang perubahannya tuh lama, ya, dalam waktu mungkin sekitar 10 tahunan, 20 tahunan, atau bahkan lebih lama lagi, gitu. Nah, ini tadi gambarannya yang tadi saya bilang. Jadi gas rumah kaca, ya, atau bahasa Inggrisnya greenhouse gases, ini yang warnanya abu-abu tuh, kelihatan, ya. Jadi bumi itu di bawah, ini matahari ini yang kuning, jadi dia menyinari bumi, kemudian harusnya mantul lagi kan ke atas, ya. Kalau energi yang bentuknya masih gelombang pendek, dia akan dipantulkan kembali ke udara. Nah, yang menghasilkan panas itu sebetulnya yang warna merah, gitu ya. Makanya jadi bumi itu kan panas sebetulnya karena apa? Karena bumi juga memantulkan energi ke atmosfer. Nah, energi yang dipantulkan adalah heat atau panas. Nah, panas ini ketika dia naik ke atas, dia bertemu dengan si gas rumah kaca ini. Nah, sebagian ada yang keluar, tapi sebagian nggak bisa. Jadi dia balik lagi ke bawah. Sehingga apa? Panasnya balik lagi ke bumi kan. Yang harusnya dari bawah melepas panas ke atas, tapi karena di atasnya itu terhalang oleh gas rumah kaca, dia kembali lagi ke bumi. Habis kembali ke bumi, naik lagi, turun lagi gitu ya. Sedangkan ini terjadi selama bertahun-tahun. Akhirnya apa? Akhirnya di bawah gas rumah kaca tadi itu panasnya meningkat. Nah, itu yang menyebabkan pemanasan global, ya. Jadi pemanasan global itu disebabkan karena apa? Karena gas rumah kacanya meningkat, panasnya tidak bisa keluar, sehingga panas di dalam menjadi lebih tinggi dibanding kondisi sebelumnya, ya. Itu kira-kira mudahnya dari mekanisme perubahan iklim yang awalnya dipicu dari
pemanasan global. Kenapa global? Karena ini terjadi di seluruh dunia, ya. Karena kita tidak bisa memisahkan antara udaranya yang Indonesia misalkan dengan udara di Australia atau di Eropa, itu kita tidak bisa karena udara kan saling berputar gitu ya. Maka disebut dengan pemanasan global. Oke. Nah, ini gambar saja bahwa yang sebelah kiri itu gas rumah kaca ya. Gas rumah kaca ada dua gambar, ada yang warnanya putih, ada yang kuning. Nah, yang putih ini dapat dari mana datanya? Itu dari es ya. Nah, kok bisa ya es ada gas rumah kacanya? Nah, nanti kita lihat. Pokoknya intinya dari tahun 1850 ini ya, yang sebelah kiri itu naik ya, naik terus sampai tahun ini. Nah, yang warna kuning ini yang diamati langsung oleh manusia. Jadi manusia mengukur gas rumah kaca di suatu wilayah, nah ternyata sama, juga meningkat juga ya, sampai dengan tahun sekarang gitu. Nah, mengapa mulainya tahun 1860 ini? Karena pada tahun inilah mulai manusia itu melakukan namanya industrialisasi gitu ya. Nah, jadi manusia mulai menemukan membuat mobil gitu ya, membuat pabrik yang bahan bakarnya dari ya minyak bumi, batu bara, gas, yang itu diambil dari dalam perut bumi kan ya. Nah, ketika itu dibakar menjadi bahan bakar, itu menghasilkan gas karbon dioksida di atmosfer gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat yang sebelah kanan tuh penyebabnya adalah ya ini, yang warna kuning itu gas, yang warna abu-abu adalah minyak bumi ya. Kemudian yang warna coklat adalah batu bara. Ya, jadi ternyata peningkatan gas rumah kaca itu seiring dengan seiring dengan peningkatan penggunaan energi atau bahan bakar yang ada yang kita gunakan di bumi ya. Kira-kira itu. Kemudian ya ini. Nah, ini tadi saya bilang kok es bisa merekam ya adanya gas rumah kaca. Nah, ini kita lihat ini adalah beberapa media yang bisa kita lihat untuk melihat kondisi iklim di masa lalu gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita bisa tahu ya konsentrasi karbon dioksida di masa lalu itu sekian gitu ya. Nah, ini kita fokus pada yang kiri atas ini ya, ice core ya, ice core bukan es krim ya, ice core, tapi atau bahasanya inti es gitu. Gambarnya kayak gini nih, es bulat-bulat gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang bisa kita lihat dari es ya? Nah, ini es itu kalau kita tegakkan kan bentuknya gini ya, ada lapis-lapisannya ya. Kelihatan nih ada garis, garis, garis. Nah, itu mirip dengan kue lapis ya. Kalau pernah lihat kue lapis kan ada garis gitu ya, atau yang warna bawah nih, merah, kuning, hijau kan ada garisnya kan. Nah, es ini sebetulnya ketika dia terbentuk ya, apakah itu di kutub utara atau di atas gunung ya, kalau di Papua itu kita punya lapisan es ya. Jadi Indonesia itu sebetulnya punya salju juga, yaitu di Provinsi Papua. Tapi sangat tinggi sekali di atas gunung, itu ada esnya juga ya. Nah, itu lapis-lapis gitu. Karena apa? Lapisan bawah itu dari tahun misalkan 1800, bawahnya atasnya lagi 801, 802 gitu kan. Jadi dia numpuk-numpuk dan itu kita bisa melihat konsentrasi gas pada saat tahun itu, tahun ketika es itu terjadi gitu ya. Nah, bagaimana ngelihatnya ya kan kalau kita lihat es ya kayak es batu kan suka ada kayak bulat-bulatannya ya, bubble lah kalau istilahnya ya di dalam es itu. Nah, kayak gini ya, nih ada bubble-bubble ini. Nah, itu kan dalamnya udara gitu ya. Jadi bisa diambil kemudian diukur konsentrasi gasnya itu saat itu tuh berapa nilainya gitu kan. Nah, dari situlah kita bisa melihat kondisi ya. Ini gambarnya ya contohnya.
Yang warna biru ini konsentrasi gas rumah kaca atau gas karbon dioksida dalam 800.000 tahun yang lalu, ya, mulai dari 800 lalu sampai sekarang itu bisa kelihatan. Ya, yang warna merah ini adalah suhunya. Nah, jadi ternyata suhu itu mengikuti pola dari gas karbon dioksida. Kira-kira seperti itu. Artinya zaman dulu itu kita nilainya ya kalau di sini, nah ini tidak lebih dari 300, ya. 800.000 tahun yang lalu tidak lebih dari 300, satuannya adalah ppm, ya, ppm. Tapi tahukah sekarang ini kita berapa konsentrasi konsentrasi dioksida karbon dioksida saat ini tahun 2022 ini adalah sekitar 415 atau 413 lah. Jadi bayangin saja dari kondisi saat ini, ya 400 itu ada di sekitar sini gitu ya. Jadi kita memang kondisinya ini udah di luar biasanya, minimal dalam 800.000 tahun terakhir. Jadi suhunya pun naiknya udah di sini gitu ya, karena dia mengikuti pola dari gas rumah kaca tadi. Nah ini contohnya tadi ya, jadi yang merah ini gas rumah kaca. Jadi zaman dulu itu lurus-lurus aja gini ya, setidaknya ini 1000 tahun terakhir. Tapi pas mulai ini langsung naik ya. Nah penyebabnya tadi karena kita menggunakan minyak bumi, menggunakan batu bara, sehingga konsentrasinya naik, membuat suatu selimut di udara. Nah panas yang dihasilkan bumi tidak bisa dilepaskan dan kembali lagi ke bumi, sehingga suhunya juga meningkat gitu ya. Kira-kira itu penyebab mengapa terjadinya pemanasan global setidaknya mulai tahun 1850-an. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Itu benar nggak terjadi juga gitu ya? Nah, itu menjadi pertanyaan, apa jangan-jangan cuma terjadi di luar negeri gitu ya, di Indonesia enggak. Nah, kita di BMKG itu melakukan pengukuran. Nah, salah satunya ini di Koto Tabang ya. Kalau ada yang tahu, Koto Tabang itu di Sumatera Barat. Itu bisa cari di Google atau di map ya. Itu kita mengukur dari tahun 2000-an gas rumah kacanya itu berapa sih gitu ya. Dan kita ngukurnya tuh nggak di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan kita ngukur, ya pasti akan yang keukur adalah udara yang dihasilkan oleh mobil kan. Jadi kan pasti tinggi gitu. Nah, ini kalau di Kota Bandung ini ngukurnya di tengah hutan. Di tengah hutan yang nggak ada rumah, nggak ada mobil. Nah, hasilnya ini yang warna biru ya, grafik warna biru. Dari 2004 sampai 2020-2021 ini naik ya trennya nih, yang biru. Artinya apa? Artinya kita mengukur udara yang bersih ya di tengah hutan saja, itu dia trennya naik. Artinya memang udara itu kan bercampur ya, mixing ya atau bercampur, sehingga naik ini konsentrasi CO2 ini. Nah ini mendukung bahwa memang di Indonesia pun ternyata konsentrasinya sudah meningkat gitu ya. Ya apakah itu dihasilkan dari Indonesia sendiri atau dari negara-negara sekitarnya, tapi itu menjadi suatu hal bahwa memang terjadi peningkatan gas rumah kaca. Dan ternyata memang suhunya juga meningkat gitu ya. Nah ini tahun 2002 terbaru ya, Januari 2021 itu sekitar tadi saya bilang 411 ya di Indonesia ini. Tapi kalau global dunia 415 ppm ya, part per million kalau mau tahu itu adalah singkatan. Atau kalau dalam buat tren itu sekitar 2 ppm per tahun. Jadi kita setahun itu naik 2 ppm. Jadi ini sekarang ya 415. Maka 2 tahun lagi sekitar 2024 itu akan menjadi 417. Nah, kira-kira seperti itu cara membacanya. Nah, ini adalah suhu ya, tren suhu di Indonesia. Ternyata tadi peningkatan gas rumah kaca juga terlihat dari peningkatan suhunya. Ini suhu yang ada di stasiun-stasiun di Indonesia yang BMKG lakukan pengukuran itu juga polanya sama, naik ya. Ini yang warna merah, warna hitam, semuanya naik suhunya. Kemudian ada juga satu studi ya atau pembelajaran, ini khusus di Jakarta ya. Jakarta itu datanya dari tahun 1866 ya,
sebelum Indonesia merdeka, saat Belanda ada di Indonesia, itu udah ada pengukuran suhu, pengukuran angin, hujan ya oleh Belanda. Nah di Jakarta itu juga kita lihat ini, semuanya trennya naik sampai dengan minimal tahun 2010 ya. Suhu rata-rata, suhu maksimum meningkat, suhu minimum meningkat. Makanya kita sekarang merasa malam hari lebih hangat. Karena apa? Karena memang suhu minimumnya juga meningkat gitu ya. Artinya yang orang pernah hidup anggaplah 5-10 tahun yang lalu masih merasakan agak dingin ya. Nah sekarang udah nggak sedingin yang dulu gitu karena memang suhunya meningkat. Kemudian ini di Jakarta ya, khusus di wilayah Jakarta. Nah ini yang selain suhu yang kita lihat apa? Curah hujan, tren curah hujan. Nah ternyata ini khusus ya, tren curah hujan yang di atas 150 mm per hari ya. 150 mm per hari artinya itu hujan-hujan ekstrim. Ekstrim itu adalah ya hujan lebat, hujan yang sangat deras gitu ya. Nah ini kalau kita lihat trennya ini di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua itu tren hujannya juga meningkat ya. Artinya apa? Dengan peningkatan curah hujan, awalnya tadi peningkatan suhu, ternyata peningkatan suhu itu menyebabkan hujannya juga meningkat ya. Karena apa? Karena suhu kan memanaskan laut ya. Lautnya panas, akhirnya lautnya menguap ya kan. Laut menguap jadi awan. Nah, awannya menjadi hujan gitu. Itu kira-kira simpelnya ya. Walaupun kenyataannya tidak sesimpel itu. Artinya apa? Hujan semakin banyak, konsekuensinya apa? Akan sering terjadi banjir, tanah longsor, ya, banjir bandang. Itu kan sebenarnya adalah konsekuensi dari terjadinya hujan yang sangat lebat. Dan itu kita sering lihat sekarang ya di berita gitu ya, banyak terjadi hujan-hujan lebat yang menyebabkan banjir. Nah ini juga kita mencatat kejadian-kejadian ekstrim ya, terutama kita lihat ini yang warna biru ya, yang warna biru. Kalau yang warna ungu ini gempa bumi. Nah, saya tidak bahas detail di sini, tapi kita bahas yang warna biru ini yang hujan ekstrim ya, ini meningkat gitu ya dari tahun ke tahun. Kemudian kita next. Oh, sorry. Oke. Nah, ini tadi saya bilang kita punya es juga ya di Papua, Puncak Jaya namanya. Dulu awalnya esnya besar nih, yang sebelah kiri bawah ya. Ini tahun 2010. Nah, tapi sekarang makin kecil ya. Jadi kelihatan memang terjadi pemanasan. Karena kan untuk bisa memanaskan atau mencairkan es kan ya dengan cara memanaskan gitu ya, memanaskan suhu ya. Itu lebih mudah dipahami. Artinya bahwa memang di Indonesia itu terjadi pemanasan global karena ya buktinya esnya mencair gitu. Itu satu bukti yang tidak bisa dibantahkan lagi gitu ya. Nah ini juga beberapa penelitian yang kita lakukan di sana. Ini gambarnya ya, kelihatan nih awalnya tahun 2010, ini 2015, 2016, 2018. Jadi awalnya nempel esnya kan, lama-lama pisah-pisah gitu ya. Nah ini kondisinya sekarang sudah semakin kecil esnya di Papua. Ini gambar tahun 1989 ya, es itu yang warna biru. Nah ini tahun 2009, lihat dalam waktu 20 tahun yang warna birunya udah habis. Oke, satu lagi silakan 8B. Silakan. Jadi saya punya pertanyaan nih Pak. Nama saya Abed dari kelas 8B Bapak Ibu. Oke, silakan. Jadi pertanyaan saya, kan kita kan semua kan tahu kan kalau es di Antartika kan lagi meleleh kan, menaikkan tinggi air laut. Nah, solusi nyatanya untuk mengembalikan esnya itu gimana ya? Boleh saya tahu? Terima kasih. Oke, makasih.
Oke, ini sudah kita pertanyaan Pak Donald. Oke, dibantu jawab. Oke, ya, makasih Bu Ervida nih sudah men-summarize ya di chat box pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik kelas ya. Saya coba jawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama adalah jumlah kenaikan suhu bumi di setiap tahunnya berapa gitu ya. Nah, biasanya yang kita jadikan patokan ya adalah suhu rata-rata bumi ya, bukan suhu bumi tapi suhu rata-rata bumi global. Artinya kalau rata-rata itu berarti kenaikan suhu yang ada di Amerika, yang di Australia, yang di Afrika itu semua di rata-rata, termasuk yang di Indonesia dan seluruh dunia lah di rata-rata. Itu kalau sebagai gambaran dari tahun 1850 ya, sekitar hampir 150 tahun yang lalu sampai dengan saat ini ya, itu kenaikannya hanya 1,2 derajat Celcius ya. Jadi selama 150 tahunan atau 160 tahunan ini rata-rata bumi itu suhunya naiknya hanya 1,2 Celcius. Terus ada yang